Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut pembahasan kitab Salasatul Usul, 3 landasan utama karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita masuk ke pembahasan inti. Tadi dijelaskan tentang 3 pembukaan, 3 muqaddimah. Sampai pada penjelasan tentang Hanifiyah, lalu tujuan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah semata, perintah yang paling agung adalah tauhid, larangan yang paling besar adalah berbuat syirik. Sekarang kita lihat apa itu salasatul usul atau usulus salasa, 3 landasan utama. Monggo dibaca. Faida qila laka ma al usulu salasatul mal usulu salasatul allati yajibu alal insani ma'rifatuha fakul ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Faida qila laka man rabbuka fakul rabbiyallahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Wad dalilu qawluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wa kullu ma siwallahi wa kullu man siwallahi alamun wa ana wahidun min dalikal alami. Fa idza qila laka bima arafta rabbaka fakul bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru wa min makhluqatihi samawati sab'u wal ardu dunas sab'u wa ma fihinna wa ma bainahuma. Wad dalilu qawluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qawlu ta'ala inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fis sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy yughshil laylan nahara yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Wa rabbu huwal ma'budu wad dalilu qawluhu ta'ala ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Qala Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala al-khaliqu li hadhihi al-asya'i huwal mustahiqqu lil ibadati. Sekarang baca artinya.
3 landasan utama. Kalau engkau ditanya, sebutkanlah 3 landasan yang wajib diketahui oleh orang. Jawablah, mengenal Rabb, agama, dan nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Landasan pertama, mengenal Rabb. Kalau engkau ditanya siapakah Rabb kamu, jawablah, Rabbku adalah Allah yang telah menciptakanku dan seluruh alam ini dengan nikmat-nikmatnya. Dia adalah sesembahanku. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk kusembah selain Dia. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Quran surah Al-Fatihah ayat yang kedua. Semua yang selain Allah adalah alam, dan aku adalah salah satu dari alam ini. Kalau engkau ditanya dengan apakah engkau bisa mengetahui Rabbmu, jawablah dengan tanda-tanda kekuasaan, ayat-ayat dan makhluk-makhluknya. Di antara sebagian dari tanda-tanda kekuasaan ayat-ayatnya adalah adanya malam, siang, matahari dan bulan. Di antara makhluk-makhluknya adalah 7 langit, 7 bumi dan segala yang berada di dalamnya, dan segala yang berada di antaranya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya adalah adanya malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan bulan. Bersujudlah kepada Allah yang telah menciptakannya, kalau kalian benar-benar hanya menyembahnya. Quran surat Fussilat ayat 37. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam tempo 6 masa. Dia lantas bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Allah juga menciptakan matahari, bulan dan bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah itu hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Rabb adalah zat yang berhak untuk disembah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap bagi kalian. Dia menurunkan hujan dari langit. Dengan hujan itu Allah mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Janganlah kalian menjadikan tandingan untuk Allah, padahal kalian mengetahuinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 21 hingga 22. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, pencipta segala yang ada ini adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Baik, kita lihat setelah kita mengawali dengan 3 pembukaan, lantas Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, fa idza qila lak, jika ada yang bertanya padamu, mal usulus salasah, apa itu 3 landasan utama yang wajib manusia atau kita ketahui, yaitu ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal Allah, hamba itu mengenal Allah sebagai Rabb-nya, mengenal agamanya dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal 3 hal ini itu nantinya yang membuat ibadah kita itu jadi sempurna. Karena mengenal 3 tadi apa? Mengenal Rabb, agama, nabi. 3 ini yang kalau kita pelajari dengan baik, ibadah kita itu jadi bagus. Mengenal Allah atau mengenal Rabb itu karena mengenal siapa yang kita sembah, siapa yang kita ibadahi. Itu tujuannya mengenal Allah, siapa yang kita ibadahi. Yang kedua, mengenal Nabi Muhammad. Tujuannya untuk mengenal siapa yang jadi penyampai atau perantara tersampainya wahyu tadi. Tersampainya wahyu dari Allah. Perantara atau penyampainya siapa? Jawabannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang ketiga,
kita itu mengenal agama, mengenal ad-din atau mengenal agama, tujuannya untuk mengetahui bagaimana cara kita beribadah. Jadi diulang, mengenal Allah tujuannya apa? Untuk mengenal siapa yang disembah. Yang kedua, mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengenal siapa perantara atau penyampai wahyu tadi dari Allah. Allah kita kenal dengan baik dulu, baru kita ibadah bisa bagus. Yang kedua, Rasul kita kenal dengan baik, kita tahu Rasul itu amanah, tidak ubah-ubah wahyu tadi. Yang ketiga, ibadah sudah sampai di tengah-tengah kita, berarti kita mengenal agama. Tujuannya apa? Supaya bisa beribadah, tahu cara ibadah yang benar. Maka tujuan kita mengenal tiga ini untuk kesempurnaan ibadah kita. Bagaimana kita bisa menegakkan ibadah dengan benar. Itu tujuannya ya. Di samping ini nanti kaitannya dengan pertanyaan dalam kubur seperti kemarin disebutkan. Namun tujuannya tiga tadi. Nah, kemudian disebutkan landasan pertama mengenal Rabb. Kalau engkau ditanya man rabbuk, siapa Rabbmu? Jawablah Rabbi Allahul ladzi rabbani. Rabbku adalah Allah Rabbani wa rabba jami'al alamina. Rabbku adalah Allah yang telah mengaturku, wa rabba jami'al alamin bi ni'matihi, dan Allah juga Rabb semesta alam. Wa huwa ma'budi, Allah itu sembahanku, laisa li ma'budun siwa, tidak ada sesembahan selain Allah. Berarti penjelasan ini maksudnya bagian ini ketika ditanya siapa Rabbmu, jawabnya siapa? Rabbku Allah. Tujuannya di sini untuk menjelaskan bahwasanya Rabb kita Allah dan Allah lah yang berhak kita sembah. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pakai dalil sederhana untuk menunjukkan Allah itu yang berhak kita sembah, yaitu surat Al-Fatihah ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Lalu disebutkan wa kullu man siwallahi alamun wa ana wahidun min dzalikal alam. Segala sesuatu selain Allah itu disebut alam, maka kalimatnya jadi alamin. Sedangkan aku wa ana wahidun min dzalikal alam. Aku siapa berarti? Aku siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berarti kan? Dan kita berarti kita sama dengan Syekh, berarti kita ini bagian dari alam semesta. Berarti kita itu makhluk, ada yang mencipta, ada yang mengatur. Ya, ada yang mencipta, ada yang mengatur. Maka kalau mau ditanya, ya, siapa Rabb kita? Nah, ini dalilnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka ada alam sendiri, ada Rabb sendiri. Alam itu selain Rabb, ya Rabb ya Rabb. Rabb kita itu Allah. Dan ini sekaligus jadi dalil Allah dengan makhluk tidak bisa jadi satu. Ada istilah manunggaling kaula Gusti, atau ada istilah hululiyah, bersatunya Sang Khalik Allah dengan makhluk. Bahasa bebasnya, kalau ditanya Allah itu makhluk, makhluk itu Allah.
Di sini ayat ini jelaskan berbeda. Rob sendiri, alamina sendiri. Rob tidak bersatu dengan alam. Dan itu salah satu pemahaman dalam ajaran sufi. Dulu ada namanya sufi sesat namanya Ibnu Arabi. Nggak pakai L ya. Ada namanya Ibnu Arabi. Nah itu pemahamannya kayak tadi Manunggaling Kaulo Gusti tadi. Hululiyah. Ada pemahamannya siapa? Syekh Siti Jenar. Kitabnya apa itu Syekh Siti Jenar? Yang gak usah dipelajari, sesat ya. Nah itu jadi dalil Rob kita adalah Allah. Jadi kalau ditanya Rob kita siapa? Allah. Dalilnya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus fa'idha kilalak bima arafta Rabbak. Kalau engkau ditanya dengan apakah engkau bisa mengenal Rabbmu, mengetahui Rabbmu, maka jawablah fakul bi ayatihi wa makhluqatihi. Dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Namun sebelumnya tadi ada faedah penting lagi dari kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah ngantuk belum kalian? Sudah tidur? Berarti kurang saya ini, kurang tidur nih. Pistol airnya sebentar tak cari ya. Alhamdulillahi Rabbi. Alhamdulillah itu artinya apa? Segala puji. Allah pantas dipuji itu karena nama dan sifat Allah. Ini konsekuensi dari tauhid asma wa sifat. Lillahi, segala puji bagi Allah. Ini berasal dari kata ilah. Ilahun. Ilahun itu artinya ma'lun atau ma'budun. Artinya sesembahan. Kandungannya di sini tauhid uluhiyah. Rabb. Rabbi artinya Rabb. Tadi Khaliq, Ar-Razzaq, Al-Mudabbir, Al-Malik, pencipta, pemberi rizki, pengatur jagat raya, yang maha merajai. Kandungannya itu tauhid rububiyah. Berarti dari kalimat alhamdu kandungannya tauhid asma wa sifat. Lillahi kandungannya tauhid uluhiyah. Rabbi kandungannya tauhid rububiyah. Lengkaplah tauhid di dalamnya dengan 3 macam tauhid. Cukup dengan alhamdulillahi rabbi. Pintar tahu si Muhammad bin Abdul Wahab? Cerdas kan? Cerdas itu. Jadi kalau tanya apa dalilnya tauhid dibagi 3, buka alhamdulillahi rabbil alamin. Nggak usah pakai dalil panjang-panjang. Makanya baca. Ya, banyak menelaah. Sehingga tauhid itu dibagi jadi 3. Alhamdulillah itu kandungannya tauhid asma wa sifat. Lillahi itu kandungannya tauhid
uluhiyah, Rabbi itu kandungannya tauhid asma wa sifat. Lengkaplah sudah. Rabbi apa kandungannya? Tauhid rububiyah. Lengkaplah sudah pembagian ya tauhid menjadi 3 atau di dalamnya ada 3 macam tauhid. Nah, lalu untuk membuktikan adanya Allah ditanyakan di sini fa idza qila lak. Aduh, catat dulu, catat. Saya belum catat itu. Kecuali yang luar itu. Kok yang ribut nggak ada tumben ya? Oh, golek pakan. Sapinya nggak mau puasa. Sudah. Bagaimana kamu mengenal Rabbmu? Fakul bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayat Allah dan dengan makhluk-makhluknya. Ini ditanya tentang bagaimana kita mengenal Allah. Namun mengenal Allah, lengkapnya mengenal Allah itu ada dalam 4 hal. Mengenal Allah itu ada dalam 4 hal. Yaitu yang pertama mengenal wujud Allah. Mengenal wujud Allah. Yang kedua mengenal rububiyah. Berarti Allah Rabb segala sesuatu, pencipta, pemberi rizki, pengatur jagat raya, yang maha merajai. Terus yang ketiga mengenal uluhiyah, yaitu Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Yang keempat mengenal asma wa sifat, yaitu bahwasanya Allah memiliki asmaul husna dan sifatul ula, nama yang terbaik dan sifat yang maha tinggi. Allah memiliki nama yang terbaik dan sifat yang maha tinggi. Terus di sini disebutkan bagaimana cara mengenal Allah. Itu ada 2 macam. Tadi disebut mengenal ayat-ayatnya, mengenal juga makhluknya. Di sini dikatakan mengenal ayat dan makhluknya, berarti mengenal Allah bisa dengan 2 cara, yaitu pertama lewat ayat kauniyah, yang kedua lewat ayat syar'iyah. Yang pertama lewat ayat kauniyah, yaitu lewat makhluk-makhluk yang ada di alam. Lihat pada sapi. Sapi ini ada, induknya ada. Induknya dari mana? Ya ke atas terus, pasti ada penciptanya.
Sapi kok bisa hidup terus, kok lemut terus? Berarti ada yang beri rizki. Iya, yang punya itu cari pakan. Namun dapat pakan siapa yang nanggung? Siapa yang jamin? Allah. Itu namanya renungkan lewat ayat kauniyah. Kauniyah itu apa? Lewat makhluk yang ada di alam. Adanya langit yang tinggi. Apa mungkin ada gitu saja? Kalau di teori apa ini? Fisika gimana? Teori apa? Big Bang. Punya terjadi tabrakan antar benda-benda langit, kemudian jadilah ada langit, jadilah bumi dan planet-planet lain. Percaya? Bisa teratur kayak gitu. Ada mataharinya, teratur rapi. Ada malamnya, ada siangnya, teratur rapi. Ada lautnya, ada bibir pantainya, bisa rapi kayak gitu coba. Masa langsung jadi rapi kayak gitu? Padahal cuma tabrakan benda langit saja. Teori-teori serba mimpi semuanya itu. Sama seperti kalian teori dinosaurus dan kawan-kawan. Iya, binatang apa kayak begitu coba? Iya kan? Kok bisa berubah jadi sapi kayak begini? Kok sekarang modelnya kok sapi? Kok dinosaurus kok nggak ada lagi? Yang lehernya panjang-panjang gitu, binatangnya besar-besar kayak gitu. Kan semua serba imajinasi kan? Akhirnya ujung-ujungnya imajinasinya ujungnya UFO lagi nanti. Imajinasi lagi. Benda langit itu gimana dari planet lain turun, pakai UFO lagi. Terlalu banyak imajinasi sekali orang-orang barat dulu. Nah, kalau mau kenal yuk ayat-ayat yang benar ini. Nah, tahu situ ada ayat kauniyah dari makhluk-makhluk Allah. Ada yang mencipta, nggak mungkin jadi sendirinya. Ya, nggak mungkin jadi sendirinya. Pagi-pagi bangun ada teh di meja makan. Teh ada karena siapa coba? Ada yang buat nggak? Ada, nggak mungkin kan tiba-tiba, sudah nongol sendiri itu. Itu cuma ada dalam film Doraemon aja. Cuma ada dalam film Doraemon aja itu. Ada kantong ajaib keluar gitu. Cuma ada dalam dunia kayak gitu aja, film karton aja. Dunia nyata kan nggak ada, ada penyebab kan? Ada penyebab. Nggak pakai simsalabim. Ada penyebab dulu. Penyebabnya apa? Siapa yang sebabkan? Ada Allah yang mencipta. Nah itu namanya kenal lewat ayat kauniyah. Terus mengenal Allah yang kedua lewat ayat syariah. Lewat ayat syariah. Ayat syariah itu sama dengan dalil Al-Quran, hadis. Tuh kenal Allah dari Al-Quran dan hadis. Itu namanya ayat apa? Syariah. Kalau ada yang dialami namanya ayat apa? Kauniyah. Kalau ada dalam dalil namanya ayat apa? Syariah. Kita tahu Allah, kenal Allah, lebih dekat pada Allah lewat dua ayat itu. Nah tadi kan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab katakan, bima arafta rabbak, bagaimana engkau mengenal Rabbmu? Maka jawab, tadi apa jawabannya? Mengenal Allah itu bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayatnya. Ayatnya ada dua kan? Ayat kauniyah dan ayat syariah. Wa makhluqatihi, dan lewat makhluknya. Makhluknya ini maksudnya ayat apa tadi? Kauniyah. Maka Syekh sebutkan dulu ayat yang umum. Bi ayatihi, itu ayat umum namanya. Situ ada dua rincian, ayat kauniyah dan ayat syariah. Lalu dikhususkan lagi wa makhluqatihi, ayat kauniyahnya disebutkan itu makhluk. Jadi pembahasannya kayak gitu. Lalu setelah itu Syekh menyebutkan di antara
tandanya itu dengan melihat pada ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah, malam, siang, matahari, rembulan, ada langit yang 7, ada bumi yang 7 dan makhluk di dalamnya dan di antara keduanya. Berarti itu mengenal Allah lewat makhluknya. Namun mengenal Allah lewat makhluknya ini ada termaktub juga, tercantum juga dalam Al-Quran. Saya sebutkan dalil dulu. Ada satu dalil yang tidak disebutkan. Kalau dalam kitab saya ada. Wa dalilu qaulu ta'ala la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Surat Ghafir Al-Mu'min ayat 57. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Baru Syekh sebutkan lagi wa qaulu ta'ala wa min ayati al-laili wan nahari wasyamsi wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Fussilat ayat 37. Dan di antara tanda kuasa Allah ada malam. Terus ada siang. Berarti malam itu ada dulu, kemudian baru siang. Itu kaidahnya ya. Malam ada dulu baru siang. Dan hukum asal kita di muka bumi ini berada dalam keadaan gelap dulu. Malam dulu, bukan terang dulu. Matahari jadi terang. Nah, itu nikmat Allah. Artinya kesimpulannya bumi itu sebenarnya gelap. Bumi itu sebenarnya apa? Gelap. Kalau bumi itu sebenarnya gelap berarti bumi itu serba kurang. Iya tak? Serba kurang, butuh listrik, butuh cahaya. Apa dalilnya kalau asalnya itu kita gelap dulu baru terang? Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idzahum muslimun. Mati lampu gelap. Itulah sifat kurang. Hukum asalnya apa tadi? Gelap. Makanya kalau mati lampu banyak protes itu. Karena kembali ke gelap yang jadi hukum asal. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idzahum muslimun. Surat Yasin. Dan di antara tanda kuasa Allah ada di situ malam, lantas dimasuki dengan siang, fa idzahum muslimun. Sejatinya manusia berada dalam kegelapan. Nah, di sini jadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kalau malam itu jadi hukum asal kita di muka bumi. Siang itu tambahan nikmat. Sehingga kita butuh ada penerangan, listrik gitu. Nah, tadi disebutkan beberapa dalil. Ya, tadi surat Al-A'raf ayat 54. Nah, tadi surat Fussilat ayat 37. Ada malam, ada siang, matahari, rembulan. Janganlah sujud kepada matahari atau rembulan, namun wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Sujudlah kepada yang menciptakan makhluk-makhluk tadi. Yaitu yang menciptakan malam, siang, matahari, bulan. In kuntum iyyahu ta'budun. Terus juga dalil Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladzi. Sesungguhnya Rabb kalian yang menciptakan khalaqas samawati wal ard. Menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam. Dalam 6 masa. Summastawa alal arsh. Kemudian menetap di atas arsh. Yuksil laylan nahara yatlubuhu asisan wasyamsa wal qamar.
wan nujuma musakhkharatin bi amri alal khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Dikatakan surat Al-A'raf ayat 54. Sesungguhnya Rabb kalian menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lantas Allah bersemayam di atas ars. Allah menutupkan malam kepada siang. Menutupkan apa? Malam kepada siang. Yang mengikutinya dengan cepat. Juga Allah menciptakan matahari, bulan dan bintang. Wan nujum, bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah itu hanya Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Yukshi lailan nahara. Situ disebutkan malam, ya, itu nantinya menutupi siang. Yukshi itu artinya menutup. Hasisa itu cepat, menutupnya dengan cepat. Ya. Terus musakhkharatin, yaitu tunduk, patuh. Lalu disebutkan warabbuhu wal ma'bud. Rabb. Kalau disebut Rabb, tadi kan kita lagi bahas Rabb kan? Kita kenal Allah itu bagaimana? Itu Rabb kita. Warab yaitu Allah tadi, huwal ma'bud. Kalau kita sebut Rabb berarti Allah pencipta, pemberi rizki, pengatur jagat raya. Allah itu Rabb. Rabb ini ma'bud yang berhak disembah. Nah, ini menunjukkan kalau kita imani tauhid rububiyah, ya, bisa dicatat itu, kalau kita imani tauhid rububiyah, maka konsekuensinya wajib mengimani tauhid uluhiyah. Kalau kita mengimani tauhid rububiyah, wajib mengimani tauhid uluhiyah. Artinya, kalau kita yakini Allah itu pencipta, kalau kita yakini Allah itu pencipta, berarti kita hanya beribadah kepada Allah. Kalau sudah yakin Allah pencipta, kok beribadah kepada selain Allah? Wah, itu zalim, syirik. Adanya orang-orang musyrik di situ sudah tahu yang menciptakannya Allah, namun mereka masih beribadah kepada selain Allah. Maka Syekh tegaskan, wa rabbuhu wal ma'bud. Kalau kita anggap Allah itu sebagai Rabb, dialah yang berhak untuk disembah. Berarti kalau mengimani tauhid rububiyah, wajib mengimani tauhid uluhiyah. Alias gini, kalau kita yakini Allah yang mencipta, memberi rizki, berarti siapa yang kita sembah? Allah. Bukan menyembah patung, bukan menyembah kubur, bukan menyembah orang soleh. Karena patung, kubur, orang soleh tidak bisa mencipta, tidak bisa memberi rizki. Contoh, ada majikan beri, ini kita jadi pegawai, dia kasih gaji terus. Dia punya teman, temannya nggak kasih kita gaji, kita terima kasih ke siapa coba? Kemajikan apa temannya? Kemajikan. Uang yang dia buat baik ke majikan, terima kasih ke dia. Teman nggak punya peran serta di sini. Ya, maka siapa yang berbuat baik pada kita, ya itulah yang nanti kita balas itu dengan ibadah. Allah yang beri kita rizki, Allah menciptakan kita, balas dengan ibadah. Ibadahnya hanya untuk Allah. Maka wa rabbu wal ma'bud. Kalau Allah itu Rabb kita, Allah lah yang berhak untuk kita ibadah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah tadi, surat apa? Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Ya ayuhan nasu ubudu, wahai sekalian manusia, ubudu, sembahlah Rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Kata ubudu ini kata perintah pertama dalam mushaf Al-Quran. Kata perintah pertama dalam mushaf Al-Quran. Jadi dari awal lembaran pertama nanti akan temukan mulai dari surat Al-Baqarah ayat 21 tadi. Itu kata perintah pertama. Kata perintah pertama membicarakan tentang apa? Tauhid.
Karena tadi kita sudah jelaskan definisinya ya. Kalimat u'budu, kalimat ibadah dalam Al-Quran dimaksudkan apa? Tauhid. Kalau kalimat ibadah dimutlakan dalam Al-Quran maksudnya adalah tauhid. Wa'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Allazi ja'alakumul arda firasya was samaa'a binaa'a, yang menjadikan, ja'alakumul arda, bumi sebagai hamparan, was samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atap. Bumi kan dihamparkan, langit sebagai apa? Atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan menurunkan dari langit itu hujan. Ma'an di sini maksudnya adalah hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, dan dikeluarkan darinya buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Berarti rizki ada yang berupa buah-buahan. Rizki bukan hanya duit. Buah-buahan juga termasuk rizki. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah jadikan tandingan untuk Allah sedang kalian mengetahuinya. Lalu Ibnu Katsir katakan tentang ayat tadi, Ibnu Katsir itu katakan al-khaliqu li hadzal asya', yang menciptakan hal-hal yang disebutkan di sini, huwal mustahiqqu lil ibadah, dialah yang berhak untuk diibadahi. Berarti kalau kita yakini Allah sebagai Khaliq, pencipta, hanya Allah yang berhak untuk disembah. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjut lagi nanti ba'da sholat asar insyaallah.